Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wasallim. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini pada pertemuan pertama mata kuliah akhlak tasawuf, kita akan membicarakan tentang akhlak, etika, dan moral. Baik teman-teman sekalian, yang pertama kita harus pahami dulu mengenai definisi dari ketiga istilah tersebut. Yang pertama yaitu definisi tentang akhlak, kemudian yang kedua definisi tentang etika, dan yang ketiga definisi dari moral. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu teman-teman, yaitu definisi dari akhlak. Secara etimologis atau secara bahasa, akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yaitu yang memiliki arti pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dengan demikian teman-teman sekalian, akhlak itu adalah ajaran yang membahas tentang kebaikan dan keburukan dengan menggunakan dasar ukuran ajaran agama. Jadi untuk tolak ukurnya atau standarnya yang digunakan untuk menilai baik dan buruk pada akhlak ini adalah agama teman-teman sekalian. Kemudian coba kita bergeser pada pengertian etika sehingga nanti dapat kita bedakan ya antara akhlak, etika, dan kemudian moral. Baik, kalau etika teman-teman sekalian merupakan ajaran yang membahas tentang kebaikan dan keburukan, cuman yang menjadi standar baik dan buruk itu adalah akal teman-teman sekalian. Kalau akhlak tadi standar baik dan buruknya adalah agama, sementara etika adalah akal. Kemudian istilah yang ketiga teman-teman yaitu moral. Moral secara bahasa, secara etimologis ini berasal dari bahasa Latin teman-teman, yaitu dari kata mores, yaitu kata jamak dari kata mos yang memiliki arti adat, kebiasaan, atau susila. Nah, moral itu dapat pula diartikan sebagai ajaran yang membahas tentang kebaikan dan keburukan yang dasar ukurannya itu adalah tradisi yang berlaku teman-teman. Berlaku dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, dari sini teman-teman sekalian, jelas sekali bahwa dari ketiga definisi ini paling tidak nanti akan kita temukan persamaan dari antara tiga-tiganya dan sekaligus perbedaannya teman-teman. Walaupun nanti di bagian akhir juga akan kita sampaikan dalam bentuk tabel sederhana mengenai persamaan dan perbedaan dari ketiga istilah ini. Namun dari pengertian ini saja sebenarnya sudah dapat kita tarik kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaannya. Persamaannya jelas sekali bahwa ketiga istilah ini, akhlak, etika, dan moral, ini sama-sama membahas atau objek kajiannya itu adalah mengenai baik dan buruk teman-teman. Kemudian yang membedakan adalah standar baik dan buruknya. Kalau akhlak standar baiknya dan buruknya itu adalah agama, kalau etika standar baik buruknya adalah akal, ya. Sedangkan moral ini standar baik dan buruknya adalah tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat tertentu begitu. Baik, kita akan bergeser kepada slide selanjutnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang akhlak yang pertama menurut pandangan para tokoh. Ini saya tawarkan 3 tokoh ya teman-teman. Sebenarnya banyak sih yang mengupas mengenai akhlak. Nah, cuman pada kesempatan ini tentu kan tidak mungkin akan saya sampaikan secara keseluruhan, maka di sini saya tawarkan 3 saja ya teman-teman. Nah, nanti yang lain bisa dikembangkan sendiri, silahkan dicari sendiri oleh teman-teman sekalian. Baik, yang pertama ini adalah ditawarkan oleh Muhammad Al-Ghazali teman-teman. Akhlak ini merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, dari sini
dari apa yang ditawarkan oleh Al-Ghazali mengenai konsep akhlak ini, teman-teman. Jadi menurut beliau itu akhlak adalah suatu sifat yang sudah tertanam di dalam diri setiap individu, yang nanti akhlak itu atau sifat tersebut akan mempengaruhi personal atau individu tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan secara langsung. Artinya tidak memerlukan pemikiran-pemikiran lebih lanjut, sudah menjadi semacam karakter. Ketika punya sifat akhlak ini nanti akan mendorong personal tersebut untuk melakukan hal-hal yang baik secara otomatis begitu, tanpa berpikir panjang. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang ditawarkan oleh Ibnu Maskawih ya teman-teman. Menurut beliau, akhlaknya adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran lebih lanjut. Hampir sama teman-teman. Jadi menurut Ibnu Maskawih ini teman-teman, akhlak itu adalah sifat yang tertanam yang dapat mendorong orang yang memiliki sifat tersebut melakukan sesuatu hal tanpa berpikir panjang. Sama. Kemudian coba kita lihat teman-teman, tawaran yang ketiga dari beliau, Profesor Ahmad Amin. Beliau adalah ulama besar dan sastrawan ya di Mesir teman-teman. Menurut beliau, akhlak adalah ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Nah, ini kalau menurut Ahmad Yamin ini teman-teman, substansinya sama sih ke antara tiga tokoh ini dalam mengetengahkan definisi dari akhlak. Yang terakhir tadi Ahmad Amin teman-teman, ini menyatakan kalau akhlak ini menjelaskan tentang baik dan buruk yang mestinya dilakukan dan ditinggalkan oleh setiap manusia dalam berinteraksi. Jadi sama teman-teman pada prinsipnya dari ketiga definisi yang ditawarkan oleh Muhammad Al-Ghazali, kemudian Ibnu Maskawih dan Ahmad Amin. Baik, kita geser ke slide selanjutnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai karakteristik akhlak teman-teman, atau etika Islam. Jadi akhlak ini adalah etika dalam pandangan Islam. Yang pertama teman-teman, etika Islam atau biasa disebut dengan akhlak ini mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Nah, begitu. Jadi karakteristik akhlak pada Islam itu selalu menuntun manusia kepada hal-hal yang baik, teman-teman ini, kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Kemudian etika Islam itu menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruk perbuatan itu didasarkan kepada ajaran Allah, atau kalau dalam definisi awal tadi disebut dengan standarnya ini adalah agama. Sama teman-teman, ajaran Allah yang dimaksud di sini ini adalah agama, Islam maksudnya di sini. Kemudian etika Islam itu bersifat universal dan komprehensif. Artinya bagaimana? Etika Islam itu dapat diterima dan kemudian dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Jadi tidak terbatas. Ajaran agama Islam ya pasti itu bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya adalah menyeluruh, umum begitu. Komprehensif itu juga begitu, lengkap begitu. Artinya bagaimana? Bisa diterima kemudian dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia tanpa batasan waktu dan tempat. Nah, itu karakteristik akhlak Islam atau etika Islam. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita harus pahami mengenai ruang lingkup dari akhlak. Nah, di sini lebih kita perbanyak tentang akhlak ya teman-teman, karena ini sangat terkait dengan mata kuliah kita yaitu akhlak tasawuf. Baik, ini kita tawarkan satu tokoh begitu teman-teman, yaitu beliau Muhammad Abdullah Dras. Beliau dalam bukunya Dusturul Akhlak fil Islam, ya silahkan dicari nanti teman-teman. Beliau menyatakan bahwa ruang lingkup akhlak itu paling tidak nanti ada 5 menurut beliau. Ya, yang pertama adalah akhlak dalam bermasyarakat, kemudian akhlak dalam berkeluarga, akhlak dalam bernegara, akhlak dalam diri atau personal,
dan akhlak dalam beragama. Nah, ini ruang lingkup menurut beliau ya. Jadi akhlak bermasyarakat berarti tentang etika, norma-norma yang harus dipegangi seorang muslim ya ketika dia ini sedang bermuasyarah dengan masyarakat, dengan orang lain. Kalau akhlak berkeluarga atau al-akhlak al-usyariyah ini teman-teman, usroh itu ya teman-teman, itu artinya apa teman-teman? Artinya adalah akhlak dalam kehidupan berkeluarga, dengan bapak ibunya, dengan saudara, dengan neneknya, dengan kakeknya, maka nanti masuk di sini. Kemudian ada akhlak bernegara, berarti etika dia sebagai warga negara. Kemudian akhlak pribadi ini adalah akhlak terhadap dirinya sendiri, al-akhlak al-fardiyah teman-teman. Kemudian akhlak beragama, yaitu bagaimana dia menjaga agamanya, kemudian bagaimana menjaga kewajibannya dengan Tuhannya dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan agama gitu. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya penting kita ketahui adalah tentang urgensi dari akhlak atau pentingnya akhlak, gitu ya. Nah, ini sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian. Nah, ini ya, bisa dilihat. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, berarti pesan-pesan utama Nabi diutus sebagai Rasul untuk umatnya, kita semua teman-teman, itu yang paling utama, tugas misi utamanya adalah untuk menjaga akhlak umatnya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kedatangan Nabi teman-teman sekalian ini melengkapi kemuliaan akhlak manusia yang sebelumnya belum sempurna. Nah, kemudian dari situ teman-teman sekalian, memang inti dari ajaran Islam itu sebenarnya adalah kemuliaan akhlak. Misi beliau yang utama itu adalah untuk dalam rangka ini teman-teman, yaitu untuk perbaikan akhlak budi pekerti yang mulia atau disebut dengan akhlakul karimah. Baik. Nah, selanjutnya teman-teman, ini yang stressing mata kuliah kita, teman-teman. Jadi, apa sih sebenarnya hubungan akhlak dengan tasawuf itu, teman-teman sekalian? Mohon maaf, di sini yang benar mestinya adalah tasawuf, begitu ya, teman-teman. Jadi, apa sih hubungan akhlak dengan tasawuf? Nah, ini. Apa sebenarnya hubungan akhlak dengan tasawuf, teman-teman sekalian? Nah, tasawuf ini sebagaimana kita ketahui bersama teman-teman, ini adalah proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara mensucikan hati. Sementara akhlak, teman-teman, ini adalah gambaran hati atau qalb yang daripadanya itu timbul perbuatan. Maka dari situ teman-teman, maka nanti akan memunculkan ini paling tidak hubungannya. Jadi jika ilmu akhlak itu menjelaskan mengenai mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk, juga bagaimana mengubah akhlak yang buruk kemudian menjadi akhlak yang baik secara zahir, ya, yaitu mestinya yaitu dengan cara-cara yang tampak, misalkan dengan keilmuan, dengan keteladanan, atau dengan pembiasaan dan nilai-nilai, maka tasawuf itu menjelaskan tentang pensucian hatinya. Begitu. Agar setelah hatinya suci, teman-teman, yang muncul dari perilakunya adalah akhlak. Nah, begitu. Artinya begini, teman-teman. Jadi baik tidaknya sebuah akhlak, ya, akhlak itu adalah hal-hal yang zahir, hal-hal yang tampak yang kemudian bisa dilihat orang lain atau masyarakat. Akhlaknya baik, maka berarti sudah di dalamnya itu pasti sudah terlaksana proses tasawuf, yaitu pembersihan hati. Karena hati yang baik, hati yang suci itu nanti akan mendorong zahir atau perilaku fisiknya, yaitu yang disebut akhlak, itu juga akan melakukan hal-hal yang positif atau yang baik. Jadi begitu teman-teman hubungannya. Ya. Oke, ya ini teman-teman selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman,
indikator manusia yang berakhlak tuh bagaimana sih teman-teman? Nah, ini juga yang ditawarkan Al-Ghazali ya teman-teman. Jadi menurut beliau teman-teman, indikator manusia itu memiliki akhlak yang baik atau sebaliknya itu adalah ada dua ini teman-teman. Nah, ini pendapat beliau ya teman-teman. Jadi indikator manusia berakhlak atau husnul khuluq ini adalah tertanamnya iman di dalam hatinya. Jadi kalau hatinya itu ada iman yang kuat, maka nanti tentunya juga akan mempengaruhi kinerja hatinya untuk mendorong nanti perbuatan fisik yang terpuji atau baik. Maka itu berarti indikator manusia yang berakhlak. Kemudian sebaliknya teman-teman, manusia yang tidak berakhlak, maka di dalam hatinya itu akan ada nifak. Nifak ini artinya adalah sikap mendua kepada Allah, pada Tuhan begitu. Nah, dari sini teman-teman, ini sama dengan hubungan apa ini tadi teman-teman, tentang hubungan akhlak dengan tasawuf tadi. Tadi kan dikatakan nih dalam slide ini bahwa baik tidaknya akhlak itu tergantung dengan baik tidaknya hati. Hati melalui proses tasawuf, akhlak berarti melalui proses-proses yang sifatnya adalah zahiriyah, lahiriah begitu, seperti keilmuan, belajar, keteladanan, pembiasaan, dan lain-lain. Nah, ini juga begitu teman-teman ya. Indikatornya berarti kalau hatinya itu ada iman yang baik, maka itu akan mendorong hatinya juga akan baik atau suci. Hati yang baik akan mendorong terhadap akhlak yang baik pula. Dan sebaliknya, hati yang tidak baik itu akan mendorong pada perbuatan atau perilaku-perilaku yang tidak baik. Baik, sekarang selanjutnya masih menurut Al-Ghazali teman-teman ya. Jadi tanda manusia beriman itu bagaimana sih? Ini menurut Al-Ghazali yang pertama adalah jadi hatinya nih selalu bergetar begitu ketika nama Allah itu disebut, mendengar azan, mendengar bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, kok hatinya merasa takwanya bertambah, bergetar begitu, maka itu ada salah satu tanda berarti. Kemudian mengabdi hanya kepada Allah yang kedua. Kemudian yang ketiga selalu memuji dan mengagungkan Allah. Dan yang keempat teman-teman, ini selalu kembali kepada Allah. Maka intinya tanda manusia beriman itu adalah segala sesuatu, semua hal yang dia lakukan ya, baik yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin, ini semuanya hanya menuju kepada Allah. Itu ciri manusia yang beriman. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan kupas mengenai akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Jadi aktualisasi di sini artinya adalah bagaimana sih penerapan akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari. Maka nanti ini berarti juga kita akan menyinggung mengenai ruang lingkupnya tadi ya, teman-teman. Jadi ada akhlak terhadap Allah, misalkan itu adalah yang pertama. Dan ini adalah yang paling penting teman-teman sekalian, akhlak kepada Allah. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga akhlak kepada Allah ini? Nah, ini ada beberapa hal yang bisa ditawarkan. Selalu mentauhidkan Allah, banyak berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan selalu berhusnuzon kepada Allah. Itu penting sekali ya teman-teman. Kemudian yang kedua, akhlak kepada Rasul. Bagaimana caranya teman-teman? Dengan cara mengikuti, menjalankan sunnah-sunnah beliau. Kemudian diantaranya bersolawat kepada beliau dan banyak hal-hal yang lain teman-teman ya. Kemudian akhlak terhadap diri sendiri teman-teman. Apa yang dapat dilakukan teman-teman? Yaitu dengan sabar, selalu bersyukur, tawadu, bertaubat, dan banyak hal-hal yang lain dalam rangka untuk menjaga dirinya, itu menghormati dirinya sendiri. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu akhlak terhadap sesama manusia. Berarti ini dalam rangka bermuasyarah, muamalah, ya, berinteraksi dengan masyarakat begitu. Akhlaknya bagaimana? Dengan cara merajut ukhuwah atau persaudaraan, menjaga persatuan dan kesatuan begitu. Kemudian ta'awun, saling tolong menolong dalam hal yang baik. Kemudian
suka memanfaatkan, ya suka memaafkan kesalahan orang lain, kemudian menepati janji, dan tentunya banyak hal lain ya, sifat-sifat yang positif yang bisa dilakukan dalam rangka menjaga akhlak terhadap sesama. Kemudian yang selanjutnya adalah akhlak terhadap sesama makhluk. Ya, misalkan bertafakur, berpikir-pikir tentang ciptaan Allah, kemudian memanfaatkan alam, maksudnya adalah menjaga lingkungan alam yang dia tempati. Itu penting kali, tidak boleh merusak. Jadi hubungan-hubungan yang bersifat kosmosentris itu harus dijaga, bagi tidak boleh merusak lingkungan. Nah, sekarang teman-teman, kita akan bahas di sini pada slide ini mengenai persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral secara singkat, gitu ya. Nah, ini kita lihat teman-teman. Nah, paling tidak ada dua aspek yang bisa untuk membedakan antara ketiga istilah itu. Yang pertama adalah objek kajiannya, yang kedua adalah parameternya. Oke, kita lihat sekarang. Yang pertama etika, teman-teman. Etika, ini objek kajiannya adalah, nah ini teman-teman, perilaku manusia terkait baik dan buruk. Nah, sekarang kita lihat moral. Objek kajiannya apa sih? Perilaku manusia, ya kan? Ini baik dan buruk, sama. Kemudian kalau akhlak teman-teman, sama, yaitu perilaku manusia terkait baik dan buruk. Berarti objek kajian dari etika, moral, dan akhlak itu adalah sama, yaitu perilaku manusia mengenai baik dan buruk. Nah, sekarang kita lihat parameternya atau standarnya teman-teman. Kalau etika, standar baik dan buruk itu yang menentukan adalah akal manusia itu sendiri. Sementara moral yang menentukan standar baik dan buruknya itu adalah adat, ya, adat istiadat tertentu, kebiasaan-kebiasaan komunitas atau masyarakat tertentu. Sementara akhlak, ya, parameternya standar baik dan buruknya yang bisa melegitimasi apakah itu baik dan buruk, maka standarnya atau parameternya adalah agama. Maka jelas dari sini terdapat perbedaan mendasar antara etika, moral, dan akhlak ini dari sisi parameternya. Begitu. Kebaikan-kebaikan yang itu dianggap baik menurut etika dan moral, maka belum tentu nanti baik menurut agama. Walaupun itu sudah disepakati misalkan begitu oleh komunitas masyarakat tertentu, dikatakan bahwa itu etis, itu moralis, itu baik, namun belum tentu menurut agama. Maka yang menjadi pijakan nanti akhlak tasawuf itu sebenarnya adalah agama ini ya teman-teman sekalian. Baik, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Semoga manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.